Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي، وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمه الله تعالى، ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فنادته الملائكة, maka memanggil kepada Nabi Zakaria. Al-malaikatu, siapa? Malaikat ay Jibril. Malaikat yang dimaksud adalah malaikat Jibril yang memang sejak dahulu ditugaskan menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Wahwa, sedangkan adapun Nabi Zakaria, qaimun, ialah berdiri, yusalli, padahal sedang salat, fil mihrabi, di mihrab. Ay al masjid, artinya di masjid, karena mihrab ini bagian dari masjid. An ay bi an, wa fi qiraatin bil kasri in, bi takdiril qaul Allah yubashshiruka, bahwasanya Allah atau sesungguhnya Allah yubashshiruka, memberitakan gembira kepadamu, musaqqalan wa mukhaffafan, yubshiruka atau yubashshiruka, bi Yahya, dengan berita putra yang bernama Yahya. Musaddiqan, padahal membenarkan, Nabi Yahya ini membenarkan, bi kalimatin kainatin minallah, terhadap kalimat yang ada, kalimat itu dari Allah. Ai bi Isa, yang dimaksud dengan kalimat minallah di sini adalah Isa. Nabi Yahya dilahirkan memang
salah satu tujuannya untuk menguatkan, untuk mengokohkan tugas kenabian Nabi Isa, tugas kerasulan Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa ini terlahir secara di luar kemampuan logika manusia, karena tidak pada biasanya lahir dari seorang wanita tanpa proses pernikahan suami istri, tidak ada ayahnya, tanpa ada proses umumnya yang terjadi pada kelahiran seorang bayi, tidak disentuh oleh seorang laki-laki pun. Siti Maryam seorang wanita perawan suci yang kemudian atas kehendak Allah kun fayakun ditiupkanlah ruh ke dalam kandungannya, lalu terjadi proses kehamilan. Nah, muncullah tuduhan-tuduhan fitnah kepada Siti Maryam karena kejanggalan yang terjadi. Untuk itu kenabian dan kerasulan Nabi Isa ini dikuatkan, dikokohkan oleh saudaranya sendiri yang tidak lain adalah masih ponakan ya, atau sepupu kalau memang disebutkan bahwa Siti Maryam bersaudara dengan ibundanya Nabi Yahya. Berarti apa statusnya? Siti Maryam bersaudara dengan ibundanya Nabi Yahya, sepupu dengan Nabi Isa. Tetapi ketika yang dimaksud adalah Siti Hanna, Hanna ibunda Nabi, ibunda Siti Maryam, maka ini sudah ponaan. Ada beberapa versi. Annahu, bahwasanya Nabi Isa itu ruhullah, adalah ruhullah. Wa summiya, dan dinamakan Nabi Isa itu kalimatan. Kenapa Nabi Isa dikatakan kalimatun minallah? Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi Isa khuliqa, dicipta Nabi Isa itu bi kalimati kun, dengan kalimat firman Allah Ta'ala kun fayakun. Semuanya dengan kun fayakun, tetapi di luar biasa, di luar kebiasaan. Kun fayakun yang biasanya Allah firmankan pada proses kelahiran anak, ya karena adanya hubungan suami istri, kemudian pembuahan sel spermatozoa sampai terjadi proses embrio, kehamilan 9 bulan rata-rata lahir. Nah ini tidak. Maka ketidakbiasaan inilah kemudian menunjukkan hal yang sangat luar biasa. Disebutlah Nabi Isa sebagai kalimatullah wa ruhuh ya. Kenapa dikatakan ruhullah? Secara khusus karena memang langsung ditiupkan roh itu ke dalam kandungannya. Bukankah kita ini sebenarnya juga ruh dari Allah? Allah yang menciptakan ruh, lalu roh itu didatangkan, ada malaikat petugas pembawa ruh pada usia kandungan berapa? Ya, 40 hari pertama masih proses darah ya, kemudian menggumpal menjadi daging. Nah, setelah kurang lebih 4 bulan ya, disitulah terjadi kehidupan. Nah, ini menunjukkan perbedaan antara proses terjadinya kehamilan Siti Maryam dengan wanita lainnya secara umum. Maka kemudian Nabi Isa disebut sebagai kalimatullah. Wa sayyidan, dan pemimpin, matbu'an, diikuti. Karena pemimpin maka diikuti. Wa hasuran,
Hasur ini manu'an minan nisa, tidak atau mencegah diri terhadap wanita, tidak menikahi wanita. Wa nabiyan, dan seorang nabi. Jadi tugasnya Nabi Yahya ini musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran. Nabi Yahya tidak memiliki syahwat kepada wanita, dan beliau adalah seorang nabi minas salihina, termasuk orang-orang saleh. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, bahwasanya beliau Nabi Yahya itu lam ya'mal khati'atan, tidak pernah beramal berbuat kesalahan sedikit pun, walam yuhim biha, dan tidak pernah berkeinginan untuk berbuat kesalahan. Sama sekali tidak pernah terlintas. Nah, dari sinilah kemudian boleh jadi para biarawan, biarawati terinspirasi dari kehidupan Nabi Yahya, yang kemudian dikenal sebagai juru baptis. Versi mereka disebut siapa Nabi Yahya? Ada nama Latin yang berbeda dengan nama Arab. Nah, ini menunjukkan kesolehan ya, lalu diikuti, padahal memang istimewa beliau. Ada hal-hal yang secara naluri memang bisa diikuti, tetapi ada hal lain yang memang tidak bisa diikuti. Ini sempat terjadi pada sahabat Nabi. Ada 3 orang sahabat Nabi yang bersahabat dalam ketaatan. Yang satunya ingin terus berpuasa, yang satunya tidak ingin menikah, ingin ibadah terus-menerus. Satunya lagi fokus dalam ibadah yang lain. Didengar oleh Nabi. Ketiganya ditegur secara halus, sindiran ya. Aku ini, dijelaskan diri Nabi, seorang Nabi pilihan, sempurna ibadahnya, tetapi menikah, kemudian berpuasa, kemudian juga berbuka. Ada waktunya berbuka, ada waktunya berpuasa, tidak kemudian wisol terus menerus ya. Nah, sementara mereka, para biarawan biarawati ini, kebanyakan mengikuti satu aturan peribadatan, ritual peribadatan yang sangat mengekang ya. Tidak menikah seumur hidup, kemudian berpuasa dengan cara tertentu, dan ini tidak ada dalam Islam, tidak diajarkan ibadah secara berlebihan seperti itu. Hidup sewajarnya, ibadah pada batas yang telah diajarkan, tidak boleh berlebihan. Pernah juga suatu malam ada salah seorang ummil mukminin, ketika di bulan Ramadan, biasanya Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir, iktikaf. Suatu ketika Nabi melihat di pilar masjidnya, antara pilar satu dengan pilar yang lainnya ada tali. Ini tali apa? Tanya baginda Nabi kepada sahabat. Ini tali dari seorang ummil mukminin yang ketika sholat, pada saat lelah beliau bersender ke tali ini. Jadi tetap sholat, tapi karena kecapean fisiknya, sholatnya sambil bersandar ke tali itu. Disuruh lepas oleh Nabi. Bukan begitu, ya istirahat kalau capek. Bahkan kalau sholat sunat itu ada pilihannya, sholat sunat sambil duduk ya. Jadi sholat sunat ini lebih mudah dilakukan dibanding sholat wajib. Kalau sholat wajib, jika tidak benar-benar udhur syar'i, tidak karena sakit atau sesuatu yang udhur syar'i, tidak sembarangan boleh duduk ya. Tetapi kalau sholat sunnah, Anda
mau sholat duduk sunnah ya, dalam kondisi duduk silahkan, silahkan. Saking pentingnya menjaga keistiqomahan sholat sunat. Kadang orang itu sudahlah, saya tidak sholat duha dulu, ini sibuk mau berangkat ke sekolah. Padahal bisa sholat duduk singkat ya, cukup baca Fatihah saja. Bahkan Nabi pernah terlihat sholat fajar, sholat sunnah qobliyatul fajar itu terlihat lebih cepat dari biasanya. Sahabat memperkirakan Nabi ini tidak baca surat, tidak baca Al-Ikhlas atau Al-Kafirun. Beliau diperkirakan bacaannya hanya sebatas Fatihah. Saking pentingnya apa? Sholat sunnah. Bahkan dibolehkan untuk mengqadha sholat sunnah. Ini bagi orang yang istiqomah, ketika kehilangan kesempatan merasa hilang ya, tapi disyariatkan boleh mengqadha sholat sunnah. Bagi orang yang malas ya tidak jadi ikut sunat ya. Tidak begitu ya. Syariat ini berlaku untuk siapapun dengan kondisi spiritualitas yang bertingkat ya. Bagi orang yang awam mungkin dia memilih ya, kan sunnah, yang penting wajibnya sajalah. Tapi bagi orang yang sudah mencapai derajat lezat dalam sholat, eman ya, gimana nih cara nututi kesempatan yang hilang ini? Padahal sudah waktunya habis ini. Ada waktu yang tertentu. Qobliyatul fajar ya qobliyatul fajar, tapi karena dia terbangun langsung sholat, ambil wudhu langsung sholat subuh, tidak nututi berjamaah, terus gimana? Sholatnya setelah sholat subuh, qadhaan. Qadha sunnah qobliyatul fajar. Begitu juga witir diqadha, itu boleh. Nah, ini kembali kepada Nabi Yahya yang ahli ibadah sampai kemudian beliau itu disebut hasuran, manu'an minan nisa'i, tidak bersahwat, mencegah diri terhadap wanita. Dulu di Masjid Nabawi ada petugas Masjid Nabawi yang dikhususkan menjaga di bagian muslimat. Mereka dari Aghwat ini orang Afrika, budak yang kemudian diwakafkan atau dihibahkan ya, diwakafkan ya oleh sayyidnya, oleh tuannya, pemilik budak itu, sampai anak turun temurunnya atau sampai generasi itu habis ya. Terus bagaimana? Mereka dikebiri sehingga tidak bisa melakukan hubungan kelamin. Jadi mereka rata-rata tidak menikah. Saya nututi akhir-akhir tahun 2003 itu masih ada sebagian akhwat itu yang ada di Masjid Nabawi, tapi sebagian sudah menikah. Ini gimana? Tidak punya kelamin kok bisa menikah? Allahu a'lam. Apakah operasi ataukah sebatas menikah tapi tidak bisa melahirkan keturunan? Ya Allahu a'lam. Ada yang pernah bertanya, gimana? Sebenarnya ya memiliki syahwat, tapi karena sudah dikebiri ya tidak bisa melakukan apapun. Nah, tentu ini ada kajian fikihnya ya, ada kajian fikihnya, boleh tidak boleh, makruh, haram atau bagaimana, dianalisa. Mengkebiri manusia itu bagaimana hukumnya. Nah, kembali kepada karakter Nabi Yahya yang disebutkan sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin. Qala rabbi anna yakunu li gulamun. Berkata Nabi Zakaria ya, setelah mendapatkan berita bahwa akan punya putra yang kelak diberi nama Yahya, sifatnya demikian. Matur ya. Berkata Nabi Zakaria, Rabbi wahai Tuhan, anna kaifa, bagaimana, yakunu ada li untukku gulamun, seorang anak. Bagaimana saya punya putra, waladun, anak.
wa qad balaghaniyal kibar, padahal sungguh telah sampai kepadaku al-kibaru, usia lanjut, ya, usia renta. Ai artinya balagtu nihayatas sinni, telah sampai aku puncak usia, mi'ah wa ishrina sanah, 120 tahun. Wa mraati akirun, dan istriku akirun, ya, sudah tidak reproduksi lagi, sudah mandul. Balagat, mencapai siapa imraati, samaniyatan wa tis'ina sana, 98 tahun. 98 tahun ya, punya Nabi Yahya. Ini kuasa Allah, ya. Dan ini menunjukkan bahwa mengasuh mendidik orang yang salihah atau saleh bisa menjadi keberkahan. Jadi kalau ada orang tidak punya anak, mengasuh anak, mendidiknya, mentarbiyahnya sampai menjadi orang yang saleh, insyaallah biidznillah punya anak keturunan. Banyak itu yang teruji, ya. Ada yang tidak punya anak, kemudian mengasuh anak, ternyata menjadi motivasi, stimulus, sehingga kandungannya kembali berfungsi. Saraf otot yang kemudian secara analisa medis ini sudah mandul, tidak bisa berfungsi, ada gangguan kesehatan, disembuhkan. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Banyak terjadi. Bagaimana dengan orang yang mendidik para santri, Eka Polong santri, insya Allah anak keturunannya menjadi orang yang saleh salihah, bahkan diberi rezeki, insya Allah keturunannya ada orang yang alim amil, gitu. Ini sejarahnya Nabi Zakaria mengasuh Siti Maryam, dikaruniai putra Nabi Yahya. Qala, berkata, ini firman Allah atau malaikat yang diperintah menjawab, al-amru, perkara itu, perkara bahwa meskipun di usia lanjut, Nabi Zakaria 120 tahun, kemudian istri beliau 98 tahun, kadzalik, seperti demikian, min khalqillah, dari ciptaan Allah, gulaman, kepada seorang anak, minkuma, dari kamu berdua. Meskipun kamu berdua kondisinya secara kausalitas, hukum sebab akibat sudah menopause, yang laki-laki sudah sepuh, Nabi Zakaria sudah sangat sepuh, tapi atas kehendak Allah bisa punya putra. Insya Allah salah seorang Habib di negara Bali, ya, Habib siapa? Ali Bafaqih, ya, baru punya putra lagi di usia 117, ya. Yang saya dengar begitu, 117, menikah dengan seorang gadis 17 tahun atau berapa, punya putra lagi. Ya, kuasa Allah. Nah, ini yang lebih menakjubkan, istrinya sudah 98, ya. Kalau kemudian istri masih muda, kemudian yang laki-laki sudah sepuh, masih ada banyak kausalitas sebab akibat terjadi begitu, ya, karena laki-laki biasanya lebih disehatkan oleh Allah, ya. Tetapi ketika wanita menopause, sudah berhenti haid, menstruasi, nah ini pada umumnya tidak terjadi pembuahan, tidak terjadi kehamilan. Ini mukjizat, ya. Allahu yaf'alu ma yasha, Allah berbuat terhadap sesuatu yasha, menurut kehendak Allah. La yu'jizuhu, tidak melemahkan hu, kepada Allah, anhu, dari ma yasha itu, syai'un, apa sesuatu pun. Wal idhari hadhil qudratil azimati, dan untuk menunjukkan, menampakkan kekuasaan yang agung ini, alhamahu, memberi ilham,
Allah kepada Nabi Zakaria, as-su'al, bertanya. Jadi sebenarnya pertanyaan Nabi Zakaria ilham dari Allah, agar kemudian Allah menjawab, liujab, agar supaya dijawab biha, terhadap kekuasaan kudrah azimah itu. Walamma taqat nafsuhu, dan tatkala dirinya sudah sangat berharap ila suratil mubasysyarah, kepada segera diberitakan gembira bihi, dengannya, sudah sangat ingin segera. Ini taqah dari fi'il madhi taqah. Kemudian ada tak niswah karena fa'ilnya adalah nafsuhu, ya, taqat nafsuhu dari fi'il madhi taqah. Di kamus dijelaskan, ya, Mu'jamul Ma'ani, taqa ila yatuqu ila. Ini kan taqat nafsuhu ila. Ishtaqat ilahi, sangat merindukan, sangat berharap. Ya, taqat nafsuhu, sangat ingin, sangat berharap, sangat merindukan berita gembira itu segera terjadi, ya. Qala rabbij'al li ayah. Shadaqallahul azim, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Abu Yazid Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyitu min al-a'mal, radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin, ila an qala makna karahiyatil mauti, arti membenci kematian, tidak menyukai kematian. Apa maknanya? Wa amma karahiyatul mauti fa amrun tabi'iyyun la yakadul insan yanfaku anhu. Adapun membenci kematian atau tidak suka mati adalah perkara, maka adalah perkara yang tabi'i, yang alami. Naluri manusia memang tabiatnya tidak ingin mati. La yakadu insan, hampir, ya, setiap insan itu manusia yanfak, nyaris tidak bisa memisahkan diri dari rasa takut mati, tidak suka kepada kematian. Wadzalika, dan adapun hal tersebut, li'annal mauta, karena sesungguhnya kematian, mu'limun, menyakitkan, fi nafsi, pada jiwanya, dirinya. Karena proses sakaratul maut itu sakit, ya wajar, hal yang bersifat tabiat manusia bahwa dia tidak suka dengan yang menyakitkan. Wa mufarriqun bainal insan wa baina mahbubatihi, dan memisahkan, kematian itu memisahkan antara manusia dengan yang dicintainya, keluarganya, anak, istri, harta, benda, jabatan, pengikut. Wa ma'lufatihi, yang ditauti hatinya, dia sudah tertaut hatinya dengan min dunyahu, dari dunianya, sesuatu dari dunianya, terpaut dengan harta bendanya. Kalau dia selama di dunia sudah gandrung, senang banget dengan binatang peliharaannya, ya, mungkin kalau mau mati mikir-mikir, kok mau mati, siapa sih makan di kucing, boleh jadi begitu. Ada orang sampai berwasiat, ya, kalau nanti saya mati,
harta saya untuk anjing saya di Eropa, di Swedia kalau tidak salah. Orang ini kaya raya tapi tidak punya anak karena dia hidup sebatang kara. Kaya raya tapi. Lalu berwasiat resmi datang ke, kalau wasiat biasanya ke notaris ya, atau pihak terkait yang menyaksikan. Ini harta saya diwariskan kepada anjing kesayangan saya. Maka dalam 1 bulan saya akan menyewa lengkap semua untuk yang mengasuh anjing, rumahnya. Subhanallah. Ini kalau bukan seorang mukmin ya, dia bingung untuk mengatur hartanya. Walamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ah. Siapa yang senang berjumpa Allah, maka senang Allah berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ah. Dan siapa yang benci berjumpa Allah, maka Allah benci berjumpa dengannya. Qalat lahu Aisyatun, berkata kepada Nabi siapa, Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Wahai baginda Rasulullah, setiap diri kita ini kan tidak suka mati. Apakah ini tanda bahwa tidak disukai oleh Allah? Kan sabda Nabi, siapa yang senang berjumpa Allah, maka Allah senang berjumpa dengannya. Siapa yang benci, tidak suka berjumpa Allah, Allah tidak suka berjumpa dengannya. Perjumpaan itu kan diawali dengan kematian. Nah, kalau ada orang tidak suka mati, apakah ini bermakna tidak suka berjumpa Allah? Itu pertanyaannya Siti Aisyah. Qala alaihi salatu wassalam, menjawab baginda Nabi alaihi salatu wassalam, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, mukmin yang sejati, idza hadarahul maut, apabila telah hadir kepadanya kematian, busyira bi rahmatillah, diberitakan gembira dengan rahmat Allah, fa ahabba liqa Allah, maka senang berjumpa Allah, wa habballahu liqa'ah, dan senang Allah berjumpa dengannya. Secara umum orang mukmin siapapun ya tidak ingin mengalami kematian yang menyedihkan itu. Tetapi ini ada berita gembira dari Rasulullah. Kalau dia seorang mukmin yang sejati, mukmin yang sungguh-sungguh, menjelang kematiannya sudah lupa dengan rasa sakit itu, dengan hal yang tidak disukai itu. Dia lebih konsentrasi segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kan orang berpikir, dah ada mau mati. Kita cek bermalaikat pada ben kolek kita cek. Bagaimana ketika kita melihat daging kurban kemarin, binatang kurban dikuliti, tarik, kira-kira seperti itu saat ruh terpisah dari jasadnya. Nah, rasa sakitnya sakaratul maut ini akan hilang ketika terliput oleh kerinduan berjumpa Allah. Ada orang heran, ya, bagaimana ada orang tidak merasakan sakit ketika kematian? Bukankah semua akan mengalaminya? Iya. Lalu ditunjukkan bahwa jawabannya terdapat dalam surat Yusuf, kan gitu. Dicari dalam surat Yusuf, tidak ada tentang kematian yang tidak menyakitkan itu. Setelah tanya kepada ahli takbir mimpi, saya mimpi, dan diberi jawaban bahwa pertanyaan yang kamu cari itu bagaimana orang yang mati tidak merasakan rasa sakit. Nah, ternyata dijawab terdapat dalam surat Yusuf. Sudah saya cari. Nah, begitu diserahkan kepada ahlinya, ya, ahli takbir mimpi, loh ini jawabannya. Mana? Ketika para wanita itu melihat Nabi Yusuf, ya, gimana? Qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Terkejut, kaget, terkesima, terpesona, sehingga tanpa terasa mengeris jarinya sendiri. Dalam keadaan senang melihat Nabi Yusuf terpesona, dia tidak terasa. Padahal secara hukum kausalitas, kalau
jari jemari diiris dengan pisau yang tajam, ya sakit. Begitu selesai hilang keterpesonaannya, Nabi Yusuf sudah lewat, ya. Nabi Yusuf sudah selesai, konsentrasi kembali kepada semula. Jerit karena sudah berdarah, nyaris ada yang terpotong, kesakitan, kembali sakitnya. Dan ini terjadi bagi orang yang sedang mengalami kegembiraan yang luar biasa atau sebaliknya, keterkejutan yang luar biasa. Orang kalau kecelakaan, detik-detik kecelakaan, suara jedar, dia kehilangan rasa. Ini termasuk rahmat dari Allah. Begitu detik-detik berikutnya selesai, baru terasa mana bagian yang sakit, mana yang terluka, mana yang kemudian terkena kaca mobil dan semacamnya. Jadi yang dimaksud di sini, idza hadarahul maut busyira bi rahmatillah fahabba liqa Allah wa habba. Bukan berarti tidak lagi rasa sakit itu diberikan, tetap ada tapi tidak terasa, hilang konsentrasi rasa sakitnya karena sudah gembira, senang, bahagia segera bertemu Allah. Wa innal kafira, dan sesungguhnya orang yang kafir, idza hadarahul maut, apabila datang kepadanya kematian, busyira bi adzabillah, diberitakan gembira dengan azab Allah. Kok bisa busyira? Ya ini balaghahnya di sini. Mana ada berita gembira disiksa kan? Ya maksudnya berita duka. Ya, berita gembira dengan siksa Allah. Fakariha liqa Allah, maka tidak suka berjumpa Allah. Wa karihallahu liqa, dan Allah tidak suka, benci berjumpa dengannya. Ada yang mengatakan orang yang akan mati 40 hari kemudian sudah dibuka oleh Allah, dia akan ditempatkan di mana? Deng badeng. Suara ke masyaallah kelihatan. Ada yang diperlihatkan oleh Allah. Maka biasanya 40 hari menjelang kematiannya ada kata-kata yang spontanitas, tiba-tiba, ya. Ini tolong siapkan ini, siapkan itu. Ada orang yang malah sudah mempersiapkan dirinya sendiri. Nyambeli sampai babnya ketok loh. Beda apa? Beda miram miliki. Padahal setelah sekian hari kemudian, tanggal yang sudah disebutkan, dia sendiri yang meninggal dunia. Maka orang-orang yang sudah buat wasiat itu tidak susah-susah lagi. Kenapa? Sudah ditentukan, sudah diundang orang yang akan hadir, sudah diundang siapa yang akan memimpin acara, sudah ditentukan siapa panitia pelaksananya. Ternyata yang meninggal dunia, ya, beliau sendiri, ya. Entah Habib siapa atau kiai siapa. Saya pernah mendengar kisah ini, unik, ya. Begitu juga almarhum Mbah As'ad, ya, sudah dapat kabar bahwa Mbah Zubaidah akan meninggal, ya. Yang pelirianya sudah tahu, ya. Sehingga dipersiapkan. Wa fi wasfil mu'minil mahbubil madhkur wallahu subhanahu wa ta'ala alam bis-shawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.